Selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana kalau dua cara terbesar manusia dalam memahami dunia, yaitu sains dan spiritualitas, ternyata bertemu di satu titik? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi titik temu yang luar biasa itu. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Sejak manusia pertama kali bisa berpikir, kayaknya cuma ada satu pertanyaan besar yang nggak pernah hilang, yang terus menghantui kita semua. Lewat sains, lewat agama, lewat bisikan hati, pertanyaannya selalu sama, sederhana tapi dalam banget. Dari mana sih semua ini asalnya? Nah, pertanyaannya boleh sama, tapi cara jawabnya, wah, macem-macem banget. Yuk kita lihat, gimana bidang-bidang yang kelihatannya jauh berbeda, ternyata sama-sama sedang menatap satu misteri yang sama. Coba deh perhatikan ini. Ini menarik banget. Kosmologi modern, ilmu tentang alam semesta, nyebutnya singularitas. Satu titik super kecil, super padat, sebelum ada ruang dan waktu. Gila kan? Terus, dari sisi ilmu otak, neuroscience, ada yang namanya masalah sulit kesadaran. Intinya, gimana caranya benda mati kayak otak kita ini bisa mikir, bisa ngerasain, itu misteri besar. Nah, kalau kita geser ke tradisi spiritual, mereka menyebutnya nur atau sumber awal, cahaya dari segala cahaya. Tiga kacamata yang beda, tapi yang dilihatin ya itu-itu juga. Dari sini kita bisa lihat, ada dua jalan utama yang diambil manusia untuk mencari jawaban itu. Dua jalur yang kelihatannya beda banget, tapi ujung-ujungnya tujuannya sama. Nah, ini dia intinya. Bayangin ya, ilmuwan itu kayak penjelajah yang pakai teleskop raksasa, ngeliatin bintang-bintang terjauh, mencari awal mula alam semesta di luar sana. Alatnya semua di luar diri. Sebaliknya, para spiritualis, mereka malah merem. Teleskopnya itu kesadaran mereka sendiri. Mereka mencari ke dalam hati, ke dalam kalbu. Jadi, yang satu ngelihat keluar, yang satunya lagi ngelihat ke dalam. Beda banget kan caranya? Dan disinilah kesimpulannya jadi jelas banget. Bahasanya beda, alatnya beda, tapi targetnya cuma satu, yaitu sumber dari segala sumber. Sesuatu yang ada bahkan sebelum ada itu sendiri ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bakal lihat gimana macam-macam peradaban di seluruh dunia ngasih nama buat sumber yang satu ini. Siap-siap kaget deh, karena di balik nama-nama yang beda itu intinya mirip banget. Kita mulai dari tradisi Kristen dan Yahudi. Mereka punya istilah logos, yang artinya firman atau sabda. Ini bukan sekedar kata-kata biasa loh, tapi semacam akal ilahi, prinsip cerdas di balik penciptaan. Ingat kan kalimat pada mulanya adalah firman? Nah, itu dia. Lanjut ke Hinduisme. Ada yang namanya Brahman. Penting nih, Brahman itu bukan dewa yang punya wujud tertentu ya. Anggap aja dia itu realitas tertinggi. Sumber tunggal yang nggak berubah, yang jadi dasar dari semua hal yang berbeda-beda di alam semesta ini. Geser ke Buddhisme, kita ketemu konsep sunyata. Sering banget diterjemahin jadi kekosongan. Tapi jangan salah sangka, ini bukan kosong melompong nggak ada apa-apa. Justru sebaliknya, ini adalah kekosongan yang dinamis, penuh potensi. Kayak kanvas kosong sebelum dilukis, dari sanalah semua bentuk muncul. Lalu ada Dao dari Taoisme. Nah, yang ini lebih susah lagi dijelasin pakai kata-kata, karena intinya emang gitu. Dao itu jalan atau sumber yang nggak bisa diomongin. Begitu diomongin, ya itu udah bukan Dao lagi. Dari sumber misterius inilah lahir yin dan yang dan semua hal di alam semesta. Dan jangan lupa, dari tanah air kita sendiri, dari kearifan kejawen, ada konsep yang dalam banget, Sangkan Paraning Dumadi. Artinya keren banget, asal dan tujuan dari segala yang ada. Satu kalimat yang ngerangkum semuanya. Jadi kelihatan kan, namanya boleh beda-beda, tapi nunjuknya ke satu sumber yang sama. Oke, setelah lihat dua jalan yang berbeda dan nama-nama yang beragam, sekarang pertanyaannya, di mana titik temunya? Di mana persisnya jalan sains dan jalan spiritualitas ini akhirnya bersalaman? Menariknya, Al-Quran ngasih petunjuk yang sangat mendalam soal ini. Saat ditanya tentang ruh, atau kalau bahasa modernnya kesadaran, jawabannya justru bukan penjelasan teknis. Jawabannya adalah, ruh itu urusan Tuhanku. Ini seakan-akan ngasih tahu kita, hey, ada batasnya loh pengetahuan manusia, ada misteri yang emang bukan domain kamu untuk dipecahkan sepenuhnya. Nah, ini dia titik temunya. Sains itu jago banget ngejelasin apa dan bagaimana. Misalnya, apa yang terjadi di otak waktu kita jatuh cinta?
bisa dijelasin. Tapi pas pertanyaannya diganti jadi, siapa yang merasakan cinta itu? Atau, kenapa kita bisa sadar? Sains mentok. Disinilah di ujung jalan buntu sains, spiritualitas mengambil alih. Bukan lagi dengan teori, tapi dengan merasakan langsung. Jadi perjalanannya bisa kita urutkan kayak gini. Pertama, sains datang dengan data. Dia ngasih kita peta alam semesta. Kedua, filsafat datang. Dia bantu kita baca peta itu pakai logika. Ketiga, spiritualitas ngajak kita buat nggak cuma baca peta, tapi beneran jalan dan merasakan langsung tempatnya. Dan yang terakhir, langkah puncaknya adalah kerendahan hati. Sadar kalau di hadapan misteri sebesar ini, kita ini kecil banget. Oke, kita udah jalan-jalan jauh ke kosmos dan ke dalam berbagai tradisi. Sekarang, yuk kita bawa pulang semua ini. Kita coba lihat apa sih pesannya buat kita pribadi, buat jiwa kita masing-masing. Pesan utamanya mungkin ini. Tujuan dari semua pencarian ini bukanlah buat jadi pinter, bukan buat pamer pengetahuan. Pengetahuan itu cuma tangga, bukan tujuannya. Puncaknya justru adalah saat kita menyerah, saat kita bilang, oke aku nggak tahu semuanya. Dan di momen penyerahan total itulah, sumber itu sendiri yang akan memperkenalkan diri. Jadi, kalau kita nemu jalan buntu, entah dalam ilmu pengetahuan atau dalam pemikiran kita sendiri, itu bukan berarti kita gagal. Justru sebaliknya, itu adalah pertanda bagus. Tanda bahwa ego kita, kesombongan intelektual kita, udah nyampe batasnya. Dan disitulah, di titik nol itu, ada celah buat cahaya masuk. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran yang mungkin bisa membalikan semua cara pandang kita. Selama ini kan kita ngerasa kalau kita ini yang sibuk mencari Tuhan, mencari sumber. Tapi, gimana kalau kita balik? Gimana kalau sebenarnya dialah sang pencari, dan kita ini hanyalah yang sedang ditemukan? Coba deh renungkan itu.